Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel secara otomatis. Nah, sebelum kita membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis, kita menentukan dulu apa-apa saja yang kita ingin buat. Misalnya kita ingin membuat contohnya skripsi, di mana terdiri dari beberapa isi-isi dokumen, yaitu sampul, terus daftar isi, terus daftar gambar, terus daftar tabel, terus bab 1 pendahuluan, terus bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Ini 3 metode penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 5 penutup. Ini lagi daftar pustaka. Dan yang terakhir itu lampiran. Nah, untuk membuat daftar ini berada di tengah-tengah, kita tinggal membloknya saja. Kita ulang, kita kontrol set dulu. Nah, kita blok ulang. Baru kita pilih heading 1. Baru kita klik kanan untuk merubahnya. Kita pilih modif. Kita klik kanan. Nah, kita pilih tulisannya Times New Roman, ukurannya 14. Terus sini sudah terbuat, baru kita warna hitam, terus kita rata tengah, terus kita klik OK. Nah, sekarang sudah berada di tengah-tengah. Nah, bagaimana caranya setiap bab itu berada di satu halaman? Kita tinggal kontrol enter saja. Seperti daftar isi, kita kontrol enter. Terus daftar gambar, begitu juga kita ada kontrol enter. Daftar tabel juga kita kontrol enter. Bab 1 pendahuluan kita kontrol enter. Bab 3 kita kontrol enter. Bab 4 kita kontrol enter. Bab 5 kita kontrol enter juga. Daftar pustaka kita kontrol enter juga. Dan terakhir lampiran kita kontrol enter. Nah, sekarang bab-bab ini sudah berada di satu halaman. Nah, coba kita perkecil. Nah, ini sudah berada di satu halaman. Kita perbesar lagi. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita untuk mempermudah kita supaya ke daftar sampul sampai lampiran? Kita klik menu view. Seperti yang gambar sebelah kiri, untuk mempermudah kita dari daftar isi, daftar gambar sampai lampiran, untuk membukanya lebih cepat. Nah, bagaimana caranya? Nah, terus kita cara membuat daftar secara otomatis, kita pilih reference, terus kita pilih table of contents. Nah, kita pilih table of contents, kita pilih yang nomor, sebagai contohnya kita pilih yang nomor 1. Kita pilih yang tabel contohnya sambil nomor 1. Nah, terus kita hapus saja contents-nya. Kita hapus saja, kita delete. Nah, sudah terhapus. Nah, terhapus. Terus biasanya juga di setiap halaman itu mempunyai penomoran. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa klik bagian bawah atau bagian atas pada setiap halaman. Nah, misalnya saya klik saya klik misalnya di bagian atas daftar sampul, klik 2 kali.
Nah, itu sudah muncul. Terus kita pergi di page number, terus saya pilih page bottom of page, baru saya pilih bagian nomor 2. Nah, itu sudah muncul penomorannya setiap halaman. Terus biasanya juga di bab 1 pendolen itu terdiri dari beberapa sub. Nah, biasanya itu bab 1 sebelum kita ke situ, biasanya di bab 1 dan pendolen itu tulisannya biasa di bagian bawah terpisah. Nah, kalau kita enter secara manual, biasanya itu bab 1 dan pendolen itu kurang rapi, terlalu berjarak antara bab 1 dan pendolen. Kalau kita update file di daftar isi, kita update interim table, berklik OK. Kelihatan bab 1 dan pendolen itu kurang rapi, kita kontrol set saja. Terus kita pergi di bab 1, kita hapus dulu, baru kita shift enter, terus begitu juga di bab 2 kita shift enter, bab 3 juga kita shift enter, bab 3 kita shift enter, bab 4 juga kita shift enter, bab 5 juga kita shift enter. Nah, kita kembali ke bab 1, ke daftar isi. Kalau kita klik kanan, kita update file lagi, baru klik update interim table, nah sekarang sudah rapi. Nah, kita kembali ke bab 1 pendolan. Nah, di bab 1 pendolan itu terdiri dari sub-sub bab seperti latar belakang, terus tujuan penelitian, rumusan masalah, terus tujuan penelitian, terus manfaat penelitian, nah, bagaimana caranya kita mengubahnya? Kita tinggal blok saja. Kita pilih heading 2. Karena sudah tadi heading 1, kita tinggal klik kanan, baru kita pilih modify. Terus kita pilih tulisannya Arial. Saya pilih Arial. Terus ukuran fontnya 12. Terus ini sudah terbold. Terus ini saya pilih warnanya warna hitam. Terus rata kiri, warna hitam, terus rata kiri, terus kita klik OK. Nah, sekarang untuk penomorannya kita tinggal klik penomorannya saja. Kita blok dulu, baru kita pilih penomoran, kita pilih angka 1. Nah, itu sudah selesai. Nah, untuk isi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sesuai dengan isi skripsi kita. Terus kita ke daftar isi lagi, terus kita update, klik kanan baru update file, baru kita pilih file update interim table, kita klik OK. Nah, sekarang subbabnya sudah muncul di daftar isi. Nah, terusnya kita misalnya mau di bab 2 lagi kita mau tulis tinjauan teori 1. Misalnya kita tulis teori 1, kita tinggal blok saja. Terus kita pilih heading 2. Terus kita pilih penomorannya, tidak perlu diubah lagi. Kita pilih lagi penomorannya, misalnya penomoran 1. Misalnya ini, nah itu selesai. Baru kita ke daftar isi lagi. Terus kita update file, baru kita pilih update interim table, baru klik OK. Nah, sekarang teori 1-nya sudah muncul. Nah, biasanya juga di penomoran dari sampul sampai daftar tabel itu menggunakan angka Romawi. Terus dari bab 1 pendolen sampai lampiran itu menggunakan penomoran angka begitu, Pak. Terus bagaimana caranya? Kita tinggal klik saja pada penomoran. Terus kita pilih page number, baru kita pilih format page number, baru kita pilih angka Romawi. Kita ulangi dulu, kita pilih
kita ulang, kita pilih page number, terus kita pilih angka Romawi tadi, kita pilih angka Romawi, terus kita pilih start at, kita pilih angka start at, terus kita pilih oke. Nah, sekarang sudah terganti. Nah, bagaimana caranya memisahkan daftar tabel dan bab 1 pendahuluan? Kita ke daftar tabel dulu. Kita ke daftar tabel terlebih dahulu. Nah, kita klik di sini, baru kita pergi di backlight, baru kita pilih bridge, terus kita pilih nah, di sini kan kosong. Kita tinggal delete saja. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, bagaimana caranya mengganti penomorannya? Kita tinggal klik bagian atas, kita hapus dulu. Previousnya, link to previousnya bagian atas dan bagian bawah juga. Di bagian bawah juga kita klik. Nah, kita hapus juga link previousnya. Nah, kita klik yes. Nah, jika muncul begitu, no. Nah, kita ganti, kita pilih page number, baru kita pilih format page number, baru kita pilih angka 1. Nah, baru kita klik start at, baru kita klik oke. Nah, sekarang sudah terganti. Nah, kita kembali ke daftar isi, terus kita klik kanan lagi, kita update field, baru kita pilih update interim table. Kita klik oke. Nah, sekarang sudah terganti dari sampul sampai daftar tabel itu menggunakan angka Romawi dan bab 1 penulis sampai lampiran menggunakan penomoran. Sekarang kita cara membuat daftar gambar secara otomatis. Kita ke daftar gambar terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya membuat daftar gambar secara otomatis? Misalnya kita ingin memasukkan gambar misalnya di teori 1. Nah, misalnya di teori 1 kita enter dulu. Nah, kita hapus dulu, terus kita pergi di menu insert, baru kita pilih picture, baru di sini baru kita pilih tempat penyimpanan kita. Misalnya tempat penyimpanan saya di download, baru saya pilih ikan nila, terus saya pilih, saya klik. Nah, sekarang saya perbesar dulu gambarnya, terus saya enter. Nah, bagaimana cara penamaan labelnya? Biasanya gambar itu berada di bawah penamaan labelnya. Nah, kita ke menu reference, baru kita pilih insert caption, baru kita pilih labelnya gambar, baru kita klik oke. Nah, penamanya misalnya ikan nila. Nah, bagaimana caranya menaruh label ini berada di tengah-tengah? Tinggal kita blok saja. Terus kita pergi di menu home. Terus kita pilih tanda panah ini yang ke bawah. Terus kita pilih yang paling bawah yang ini, caption. Baru kita pilih modify, klik kanan. Baru kita pilih tulisannya Times New Roman. Fontnya ukuran 8. Karena paling kecil. Karena penamaan label, baru kita pilih warnanya warna hitam, tulisan hitam. Terus kita pilih rata tengah, baru kita klik oke. Nah, selesai. Nah, ini sudah berada di tengah-tengah. Nah, bagaimana cara menaruhnya di daftar gambar? Kita klik saja di sini, baru kita pergi di menu reference, baru kita pilih insert table of feature. Kalau daftar isi tadi table of control. Kita klik saja di sini, baru kita pilih labelnya harus label gambar. Untuk kita klik oke. Nah, di sini sudah ada gambar 1 ikan nila berada di halaman 2. Apakah benar di halaman kedua? Nah, kita sekarang melihatnya di teori 1 misalnya di halaman kedua. Nah, memang benar di halaman kedua. Nah, begitu cara menggunakan cara membuat daftar gambar secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Kita lagi ke daftar tabel secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal enter saja dulu. Kita hapus dulu, baru kita enter. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita ingin membuat daftar tabel misalnya di bab ketiga, metode penelitian. Nah, misalnya kita buat di sini, terus kita arahkan kursor kita ke sini, baru kita pilih insert, baru kita pilih tabelnya misalnya 4x4.
Nah, misalnya kita ingin membuat daftar tabel. Nah, di sini daftar tabelnya kita menggunakan misalnya nomor, terus rata-rata, bukan, maaf, bukan rata-rata, maksudnya uraian. Kita hapus dulu ini yang rata-rata, maksudnya uraian di situ. Terus ketiganya itu rata-rata dalam kurung rupiah. Terus terakhir persentase dalam kurung persentase, persen. Nah, untuk membuat namanya ini berada di tengah-tengah, tinggal kita blok saja. Kita blok. Nah, baru kita menuju ke menu home. Terus kita pilih rata tengah. Nah, sekarang tulisan sudah rapi. Nah, biasanya juga daftar tabel itu penamaan labelnya itu berada di tengah, di bagian atas tengah. Nah, bagaimana cara kita enter saja, terus kita menuju kita klik reference, baru kita pilih insert caption, terus kita pilih label. Nah, tabel, maksudnya tabel, baru kita klik OK. Nah, di sini tabelnya sudah berada di tengah-tengah kita. Namanya rata-rata biaya budidaya ikan nila. Rata-rata biaya budidaya ikan nila. Nah, sekarang tulisannya berada di tengah-tengah, kita tidak perlu lagi mengubahnya karena sudah diubah tadi di yang di daftar gambar. Nah, bagaimana caranya untuk daftar tabel secara otomatis? Kita ke daftar tabel dulu. Terus kita ke menu reference seperti ini, baru kita pilih insert table of feature, baru kita klik, kita pilih labelnya tabel, baru kita klik OK. Nah, di sini tabel 1 rata-rata biaya budidaya ikan nila berada di halaman ketiga. Apakah benar di halaman 3? Memang benar di halaman ketiga. Nah, itulah tadi cara membuat daftar gambar, daftar isi, daftar tabel secara otomatis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.